Halo, selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini aku mau berangkat ke Bogor, tepatnya ke daerah Pabangbon untuk spending weekend di penginapan bernuansa alam namanya Pekarangan Glamping Resort. Ini aku berangkat berdua suami dari rumahku di daerah Depok sekitar jam setengah 12 siang. Karena perkiraan di map perjalanannya itu butuh sekitar 2 jam. Awalnya sengaja mau berangkat agak siang sekalian nanti mampir makan siang di jalan karena penginapan kita ini baru bisa check-in jam 2 siang. Khawatirnya kalau udah nyampe tapi masih jauh dari waktu check-in nanti bingung mau ngapain. Dan dari pengalaman menginap di penginapan tipe glamping sebelum-sebelumnya, kalau siang antara jam 10 sampai jam 2 itu glamping room kita tuh pasti bakal panas banget. Jadi kita usahakan nyampenya biar ngepas aja dan aku juga jadi nggak terburu-buru ya, masih sempat kemas-kemas rumah dulu. Kita lewat Jalan Raya Bogor dari Depok ke arah Yasmin. Ternyata jalanannya tuh lagi macet parah banget dan niat kita nanti cari makan siang kalau udah deket penginapan aja. Ini aku nggak tahu udah nyampe mana, masih ngikutin Google Maps aja, tapi pemandangannya udah semakin bagus dan sepertinya sudah separuh perjalanan. Terus kita tuh udah mulai masuk jalanan yang lebih kecil tapi udah aspal dan halus banget dan udah mulai berasa jalanannya ini naik turun. Lama-lama jalanan yang naik turun makin kecil, terus banyak tikungan dan kemiringannya itu sih menurutku agak lumayan ekstrim ya. Kita juga ngelewatin area pemukiman dan beberapa kali papasan sama warga sekitar yang jago banget naik motornya ngelewatin tanjakan dan turunan yang ekstrim-ekstrim tadi itu. Mungkin memang karena tiap hari ya jadi udah terbiasa, tapi tetap aja sih hebat banget ngelihatnya. Apalagi ada juga yang motornya itu motor bebek zaman dulu tapi mereka naik tanjakan kayak santai aja gitu, pelan-pelan pasti tanjakan. Makin deket Pekarangan, jalannya bener-bener makin naik turun dan tanjakannya tuh makin ekstrim. Tapi ini seru-seru aja sih karena di jalan kita beberapa kali melewati pemandangannya yang indah, yang jarang-jarang nih bisa dilihat langsung sehari-hari. Biasanya cuma aku lihat di TV atau sosmed, tapi lihat langsung kayak gini kan jarang-jarang ya. Tapi sedihnya, tadi kan kita udah berencana ya mau mampir ke tempat makan dulu, tapi yang deket-deket penginapan aja. Ternyata nggak ada tempat makan yang nyaman nih buat dimampirin. Dan karena tadi kita kena macet, alhasil mungkin baru nyampe Pekarangan Glamping ini jam setengah 3. Dan itu dalam keadaan udah lapar dan belum makan siang. Karena melihat sekeliling udah nggak memungkinkan buat cari-cari tempat makan lagi dan kebanyakan yang kita lewatin sepertinya tempat-tempat wisata, jadi kita putuskan untuk nggak nyari-nyari lagi dan langsung jalan dengan yakin aja nanti makannya di restoran penginapan. Akhirnya setelah hampir 3 jam kita nyampe juga dan baru nyampe parkiran aku udah happy banget karena pemandangan dari sini aja tuh udah bagus. Terus kita jalan kaki melewati jembatan dan sungai untuk menuju resepsionis.
Dan syukurnya nyampe sini staffnya juga helpful banget, langsung dibantu angkat bawaan dan kamarnya langsung ready, nggak pakai tunggu-tunggu. Pas suami check-in, aku lihat-lihat sekitar sampai depan aja udah seneng karena selain ruang tunggunya bagus, kita dapat welcome drink beras kencur sambil lihat sungai dan sawah. Nyampe sini bener-bener capeknya langsung hilang ngelihat pemandangan yang indah dengan suara alamnya. Kita ambil kamar nomor 6, posisinya itu paling ujung di sebelah restoran. Pas masuk kamar langsung terkesima sama pemandangan sawah dari balkonnya yang luar biasa bagus banget. Terus aku sih merasa beruntung ya di room nomor 6 ini karena pemandangannya full sawah, nggak ketutupan apapun. Karena udah lapar, habis masukin barang kita langsung ke restoran untuk makan. Deket banget, posisinya di sebelah kita. Tapi aku sampai nggak inget mau videoin aku pesan apa aja, soalnya langsung makan. Tapi untungnya masih sempet ngambil foto. Aku nggak berharap banyak karena biasanya tempat wisata atau penginapan yang menjual pemandangan indah itu makanannya biasa-biasa aja. Tapi surprisingly makanan di sini tuh enak-enak dan rasa makanannya udah kayak restoran masakan Nusantara yang ada di mall-mall gitu. Jadi pakarangan glamping ini termasuk udah sering di-review ya, dan aku udah banyak nonton berbagai review, tapi belum ada yang ngasih tahu kalau makanan di restorannya tuh enak-enak. Agak pricey tapi sepadan lah, karena namanya juga di penginapan bagus ya. Perut udah keisi dan udah sempet lurusin kaki, mumpung belum gelap, kita lanjut jalan ke Curug. Jadi curugnya ini ada di dalam area glamping dan hanya bisa diakses tamu yang menginap. Sebenarnya curug ini tuh deket banget masuknya pas di sebelah restoran, tapi tangganya lumayan curam, jadi ya lumayan pegel juga sih. Jangan lupa pakai lotion anti serangga dulu, terutama kalau nggak berenang kayak aku. Soalnya kita melewati semak-semak gitu, kalau nggak pakai lotion anti serangga bisa gatel-gatel. Ini sekarang kita nurun ke sungainya. Ternyata tuh nggak jauh, cuman memang hati-hati aja karena agak curam. Dan mampir ke sungainya itu hanya kalau cerah ya. Karena kalau hujan udah kebayang ini pasti licin banget. Dan arusnya tuh, arus sungainya pasti deres. Nah, ini dia sungainya, bagus banget ya. Ini hati-hati langkah di sini. Nih sungainya. Bagus banget. Berarti langsung turun ke bawah ya? Iya, ini sengaja kan ada curug kecil. Iya, ini ada curug kecil di area glampingnya. Dari kamar bisa jalan aja sedikit walaupun menanjak kayak tadi, tapi dikit aja kok jalannya. Terus langsung ketemu sungai dan air terjun seindah ini. Nah, di sini tuh juga ada angkringan gratis buat pengunjung yang menginap. Ada kacang sama ubi kukus, terus ada teh sama bajigur. Tapi karena aku datangnya kemalaman jadi ini udah sepi ya. Suamiku bilang sih angkringan ini mulainya dari sore.
Oke, sekarang kita balik lagi ke restoran buat makan malam. Kita tuh udah reservasi paket barbeque untuk 2 orang. Tapi kalaupun nggak pesan paket barbeque, di sini juga disediakan macam-macam menu makan malam dan ada berbagai menu bakaran juga loh. Untuk paket barbeque ini harganya 200.000 per pax, minimal 2 orang, udah dapat lengkap appetizer, main course, sama dessert. Porsinya juga udah sangat mengenyangkan. Untuk dessertnya kita juga dapat 2 macam, ada puding dan 3 jenis buah potong. Selesai makan malam, kita kembali ke kamar untuk istirahat. Walau di sini jumlah kamarnya nggak banyak, tapi nggak ada creepy-creepynya kok. Oh iya, kekurangan dari kamar nomor 6 ini karena lokasinya tepat di sebelah restoran, jadi suara musik dari restoran tuh kedengeran sampai ke dalam kamar. Tapi restorannya kan tutup jam 9 malam, jadi nggak masalah. Paginya kita sarapan di restoran lagi, tapi kali ini semua menu gratis karena udah include kalau menginap di sini. Dan ini pertama kalinya aku ketemu glamping dengan menu buffet selengkap ini, udah kayak breakfast hotel. Tapi menurut aku ya lunch and dinnernya tuh tetap wajib coba karena menunya enak-enak. Walaupun belum termasuk dalam harga menginap, tapi worth it kok. Karena masih ada waktu sebelum check out, sekarang kita mau menikmati dulu suasana alam di Pakarangan Glamping Resort. Lokasinya memang jauh, tapi kalau menginap di sini nggak perlu kemana-mana karena udah paket lengkap. Dapat pemandangan sawah, bisa main di sungai, bisa trekking juga kalau mau. Terus kamar bersih, aman buat yang gelian. Pilihan makanan ada banyak, stafnya ramah, sopan, dan helpful. Akhirnya ini aku udah check out dan udah waktunya pulang. Kita kembali melewati rute yang sama dan bisa melihat lagi pemandangan hutan yang indah di sepanjang jalan. Pas sudah masuk ke jalan raya, baru deh siapin Google Maps dan berdoa supaya perjalanan 2 jam ini akan lancar dan dikit aja macetnya sampai ke rumah. Sekarang kita udah di Jalan Raya Ciampea, tapi pemandangannya masih bagus, kelihatan gunung. Terus sudah mulai ramai angkot dan kendaraannya makin banyak karena ini udah di daerah yang padat penduduk. Syukurnya kondisi jalan lumayan lancar dan ini lebih lancar ya daripada pas kita berangkat kemarin yang beberapa kali kena macet di jalan ini. Oke, sekarang aku lanjut lagi ya jalan menuju rumah. Paling nanti macetnya di depan IPB Dramaga atau sebelum belok Jalan Raya Bogor. Jadi sekian dulu ya weekend vlog aku kali ini. Makasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu di video-video lainnya.